Kita sekarang ada di alun-alun Taksim, terus di depan sana tuh ada Masjid Istiqlal. Terus ke sana tuh jalan lagi, masih sekitar 10 menit lagi baru sampai hotel. Ternyata kita jalan ini banyak ngelewatin beberapa tempat yang lumayan menarik. Sebenarnya spot ini tuh rencananya baru besok mau gue datengin, hari terakhir kita. Tapi karena udah sampai sini, ya udah sekalian aja nikmatin ya. Teman-teman traveler yang main ke sini, Taksim Square, kan biasanya pasti kita pengen nikmatin tuh suasananya duduk karena juga banyak kursi yang disiapin. Waspada aja, di sini banyak modus segala tipu daya, muslihat muncul di sini beragam. Ada yang pura-pura minta difotoin, terus ada yang pura-pura nanya alamat, padahal basically mereka orang sini. Macam-macam lah. Boleh nikmatin, tapi perhatiin kantongnya, bagnya, dan lain-lain. Biasanya mereka bakal menyerang orang-orang tuh yang kayak kita nih, orang Asia yang punya empati tuh tinggi, empati tuh besar. Orang minta tolong kita bantu, malah kita yang buntung. Kalau main di area Istiqlal Street, di jalan yang paling famous di kota Istanbul, Turki, jangan lupa mampir di salah satu Catholic Church yang dibangun tahun 1725 oleh seorang arsitek Itali. Dan sayangnya kita nggak punya drone. Traveling with Head semoga bisa punya drone yang bagus tahun ini. Kalau kita bisa nerbangin drone nih, kita bisa lihat bentuknya gereja ini tuh bener-bener bentuk salib. Terus yang bagusnya lagi, selain bentuknya salib dari atas, dia pakai genteng tuh warna merah gitu. Jadi sayang sekali, gue lihat gambarnya di Google, gue amazed. Kapan ya bisa punya drone ya? Jadi bisa kelihatan. Terus teman-teman juga yang nonton YouTube channel Traveling with Head bisa ngelihat dan bukan memvisualize lagi atau nyari di Google lagi, bener-bener bisa ngeliatin bentuk originalnya dari atas. Gereja ini disebut dengan nama Saint Antoine Church. Jadi ini adalah salah satu gereja Katolik dan juga merupakan perwakilan agama Katolik yang ada di Turki. Referensi yang gue baca di Google ini menarik. Banyak sumber yang menginformasikan gereja ini banyak patung yang diukir, dipahat dari kayu. Penasaran pengen lihat? Ayo kita masuk ke dalam. Jadi setelah sekian hari kita ada di negara Turki, ada di Bursa, ada di Istanbul. Ini adalah salah satu Catholic Church yang kita pertama kali masukin di Turki. Area ibadahnya ditutup dan terlihat ini bagian depan lagi ada restorasi juga, ada perbaikan juga. Jadi bukan Hagia Sophia dan Blue Mosque dan beberapa landmark yang kita kunjungin beberapa hari terakhir ini. Gereja ini juga sedang dipugar. Sekarang teman-teman yang Nasrani, khususnya Katolik, tahu di mana harus ibadah pada saat berkunjung ke Turki. Jadi nggak selalunya ada masjid, tapi salah satu gereja ini, Saint Antoine, itu merepresentasikan toleransi beragama yang ada di Turki. Meskipun mayoritas adalah penduduknya beragama Muslim, tapi gereja ini nunjukin sisi lain dari negara Turki, khususnya kota Istanbul. Kalau dulu aturannya saat Covid masih baru-baru, di weekend itu yang boleh masuk ke Istiqlal Street atau Taksim Square atau Taksim area ini tuh hanya diperbolehkan untuk pendatang atau turis saja. Jadi kalau lokal yang boleh masuk ke sini diperbolehkan hanya untuk yang bekerja di area sini doang. Tapi sekarang jauh lebih bebas kondisinya, sehingga memang lebih ramai, lebih banyak orang. Jauh berbeda gambaran terakhir saat Traveling with Head main ke Istanbul saat itu.
Sekarang jam 8 malam kita baru masuk kamar dan besok jam segini tuh kita udah harus ada di airport karena penerbangan kita sekitar jam 12-an malam gitu. Udah masuk tanggal 11. Demikian dulu perjalanan kita hari ini bersama Traveling with Head. Kita udah jalan-jalan dari jam 11-an mengunjungi beberapa tempat, Masjid Bawah Tanah, kita ke Nisantase, terus lihat gereja Katolik di Istiqlal Street. Terima kasih untuk yang udah nonton. Thank you. Selamat malam dari kota Istanbul, Turki. Sampai ketemu besok hari terakhir kita di Istanbul.